Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk materi ini sebagai kompetensi dasar kita masuk ke 3.5 dan 4.5 dengan tujuan setelah mempelajari materi ini siswa dapat menganalisis data hasil percobaan daya hantar listrik larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian dapat menyimpulkan sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sebagai suatu rumusan masalah, di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa pada saat hujan kita tidak boleh berada di bawah pohon? Dan mengapa larutan garam dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan gula tidak dapat menghantarkan arus listrik? Nah, kita mulai masuk ke larutan. Nah, komponen larutan itu ada yang namanya pelarut dan yang zat terlarut. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibagi menjadi dua, yaitu ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Untuk larutan elektrolit merupakan suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghasilkan arus listrik, karena dia terionisasi ya. Untuk non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan dalam air. Nah, berdasarkan pada kekuatan daya hantarnya, larutan elektrolit dibagi menjadi larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Sebagai contoh di ketiganya ada pada tabel berikut. Untuk larutan elektrolit kuat, itu ada asam klorida, ada asam sulfat, ada asam nitrat, dan asam perklorat. Untuk elektrolit lemah, contohnya ada asam asetat, ada asam fluorida. Dan untuk non-elektrolit di sini ada metanol, etanol, sukrosa, dan glukosa. Berdasarkan pada tabel sebelumnya, apa yang dapat kita pahami dari sana? Yang pertama, elektrolit kuat itu terdiri dari asam kuat dan basa kuat atau garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Untuk elektrolit lemah itu biasanya terdiri dari asam lemah dan basa lemah. Dan untuk non-elektrolit biasanya merupakan dari senyawa organik seperti gula dan metanol. Sekarang kita akan melihat perbedaan dari ketiganya antara larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Untuk sifat dan pengamatan, elektrolit kuat dia terionisasi sempurna dan dapat menghantarkan arus listrik. Untuk elektrolit lemah, dia hanya terionisasi sebagian. Di sini dilihat dari reaksi ionisasi ini ya, dapat bolak-balik. Kemudian untuk non-elektrolit dia tidak dapat menghantarkan arus listrik karena dia tidak terionisasi. Nah, untuk reaksi ionisasinya, untuk elektrolit kuat dia terionisasi sempurna dengan alfa sama dengan 1. Untuk reaksi ionisasi elektrolit lemah dia hanya terionisasi sebagian atau reaksinya dapat bolak-balik. Karena di sini alfanya ada antara 0 sampai dengan 1. Kemudian untuk non-elektrolit, reaksi ionisasinya dia tidak dapat terionisasi karena alfanya sama dengan 0. Bagaimana cara menguji suatu larutan itu bersifat elektrolit atau non-elektrolit? Itu dengan alat uji daya hantar listrik. Sebagai contohnya, alatnya ada di samping ini ya, ada 2 batang karbon. Kemudian ada bola lampu dan ada saklarnya atau sumber daya. Kita tinggal mencelupkan karbonnya ke dalam suatu larutan dan kita lihat gejala pada bola lampu dan gejala pada batang karbon. Nah, untuk yang memiliki nyala terang dan gelembungnya banyak, itu nanti masuknya ke dalam larutan elektrolit kuat. Jika larutannya itu menghasilkan gelembungnya sedikit, lampunya redup, dia masuk elektrolit lemah. Dan apabila lampu tidak menyala dan di batang karbon tidak ada gelembung, maka masuknya adalah ke dalam larutan non-elektrolit. Nah, ada beberapa pengujian dari beberapa larutan terdapat pada tabel berikut. Berikut pengujian dari uji daya hantar listrik. Nah, di sini ya dapat dilihat di tabel bahwa elektrolit kuat nyala lampunya terang dan gelembung gasnya banyak. Untuk elektrolit lemah itu nyala lampunya redup, ada gelembungnya sedikit atau tidak ada gelembung. Kemudian nyala lampunya padam, tapi ada sedikit gelembung. Dan untuk yang benar-benar non-elektrolit, nyala lampunya padam dan tidak ada gelembung.
Ada dua senyawa pembentuk larutan elektrolit. Yang pertama adalah senyawa ionik dan nanti selanjutnya adalah senyawa kovalen polar. Untuk senyawa ionik, senyawa ion itu terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Nah, di sini ion-ion penyusun senyawa ion pelarutnya akan bergerak bebas sehingga larutan ion dapat menghantarkan arus listrik. Namun, untuk senyawa ion yang berupa padatan atau kristal, dia tidak dapat bergerak dengan bebas ion-ionnya, maka dalam keadaan padatan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Untuk contoh senyawa ion di sini adalah NaCl, KCl ya. Pembentuk larutan elektrolit yang kedua adalah senyawa kovalen polar. Nah, senyawa kovalen polar apabila dilarutkan dalam air, maka dia akan terurai menjadi ion-ionnya. Hal tersebut yang menyebabkan ikatan kovalen mudah putus dalam air dan menghasilkan ion-ion dan dapat menghantarkan arus listrik. Sebagai contohnya di sini adalah asam klorida dan amonia. Ada beberapa perbedaan antara senyawa ion dan senyawa kovalen. Dilihat dari titik didih dan titik lelehnya, kemudian konduktornya, kelarutan dalam pelarut polar dan non-polar. Nah, untuk titik didih senyawa ionik itu titik didihnya tinggi, namun senyawa kovalen memiliki titik didih yang rendah. Nah, seperti ini ya. Demikian penjelasan untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.